mitra yang strategis bagi kami untuk menyampaikan ini sehingga bisa mempublikasikan kepada masyarakat luas. Ada 4 setidaknya yang akan kami sampaikan. Yang kedua menyangkut LHP yang sudah kami keluarkan beberapa bulan yang lewat, tepatnya April tanggal 13. 2 menyangkut pelayanan di BP Batam. Ya, jadi ini sudah kami lakukan langkah-langkah persuasi, ya, sebagaimana Ombudsman sebagai lembaga influencer, kami mencoba melakukan pendekatan dan koordinasi yang baik, ya, supaya pihak BP Batam bisa menindaklanjutinya. Namun sampai hari ini belum ada langkah-langkah serius menurut kami untuk melaksanakan LHP tersebut, sehingga dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan itu ke respon ke pusat untuk diterbitkan nanti rekomendasinya. Karena kewenangan Ombudsman ada cuma LHP. Satu laporan memang sudah kita sampaikan ke respon, tetapi kami masih memberikan kesempatan kepada BP Batam untuk menindaklanjuti LHP tersebut. LHP itu yang pertama menyangkut permohonan legalitas lahan masyarakat yang ada di Tembesi Tower, ya, karena masyarakat sana sudah berdiam puluhan tahun, rumah sudah banyak yang permanen, dan mereka bersedia konsekuensinya untuk menerima lokasi lahan dari BP Batam, karena kecil kemungkinan dapat digusur kembali karena masyarakat sudah sangat banyak di sana dan sudah memiliki rumah yang permanen, hingga kita solusikan BP Batam memutihkannya. Yang kedua menyangkut layanan penyambungan air di Bengkong Wahyu, ya, tepatnya di RW 17 di Bengkong. Masyarakat sana sudah puluhan tahun berdiam dan belum terlayani air bersih perpipaan. Sementara warga yang ada batas jalan saja telah mendapatkan layanan perpipaan air. Memang awalnya lahan tersebut masih masuk hutan lindung, tapi tahun kemarin sudah dibebaskan, artinya bukan lagi hutan lindung, sehingga BP Batam memang sedang menguruskan HPL-nya ke Kementerian ATR BPN, tapi menurut kami itu tidak seharusnya menjadi halangan bagi mereka untuk memberikan layanan perpipaan air di sana. Nanti teman-teman akan menjelaskan itu secara rinci. Yang ketiga, nanti kami akan berpendapat terkait dengan masih disyaratkannya sertifikat vaksin, minimal vaksin dosis pertama, untuk sebagai syarat pelayanan administrasi kependudukan. Masih ada informasi demikian dan masih ada praktek demikian, dan masyarakat juga akhirnya tahunya demikian sehingga menimbulkan kegaduhan kecil-kecilan di masyarakat seperti itu. Yang keempat, nanti kami juga menyampaikan Ombudsman juga sedang melakukan pengawasan terkait dengan seleksi CPNS. Ini penting sekali kepada teman-teman media untuk kami sampaikan, sehingga ada masyarakat yang saat ini sedang mengikuti seleksi dan bahkan sudah masa sanggahan, apabila mengalami dugaan penyimpangan terkait dengan seleksi ini, maka dapat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman. Nanti akan kami sampaikan ke teman-teman, ya, presentasinya, sehingga teman-teman bisa nanti untuk mengutipnya secara benar, dan tentunya kami harapkan nanti informasi bisa sampai kepada masyarakat secara baik seperti itu, ya. Pak Irfan nanti sampaikan saja kepada teman-teman. Saya kira itu, langsung saja kita mungkin ke hal yang pertama. Silakan Pak Irfan, lanjutkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baiklah, terima kasih kesempatannya. Untuk agenda pertama, mungkin dibaca. Izin Pak, kita yang pertama
Kampung Tembesi Tower ya Pak ya? Iya, silakan. Mungkin materi akan dibicarakan oleh Pak Adi Permana. Pak Adi Permana. Ya. Kepada Pak Adi Permana dipersilakan. Ditampilkan aja, Pan, ya biar. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kepala Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga sebelumnya rekan-rekan pewarta. Terkait yang telah disampaikan oleh Kepala Perwakilan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai terkait sebuah laporan masyarakat terkait masalah Kampung Tembesi Tower, terkait pemberian legalitas lahannya yang belum diselesaikan juga saat ini, yang dimana kami sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan telah diterbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Tetapi dalam hal ini laporan akhir hasil pemeriksaan tersebut belum ditindaklanjuti oleh BP Batam. Oke, langsung lanjut Mas Irfan. Ya, pada intinya adalah kronologi permasalahan ini dalam lokasi Kampung Tembesi Tower ini mungkin lebih tepatnya di sebelah top 100 dekat sebelum simpang Barelang. Jadi wilayah Kampung Tembesi Tower ini juga berdekatan dengan Tembesi Pos, di mana menurut pengakuan pelapor ini berhubungan sebelumnya yang diterbitkan sebuah kampung tua. Cuman dalam hal ini ada beberapa polemik yang menyebabkan wilayah ini sedikit terputus. Nah, menurut keterangan pelapor ini, pelapor itu mengajukan, warga Kampung Tembesi Tower itu mengajukan permohonan melalui surat nomor 17 ini kepada Kepala BP Batam untuk menerbitkan legalitas lahan di wilayah tersebut, karena sejatinya wilayah tersebut sudah banyak bentuk perumahan yang cukup permanen, juga ada fasilitas listrik dan air, tetapi sampai saat ini belum menerima legalitas lahan. Dalam hal ini menurut keterangan pelapor, sesuai dengan surat dari Otorita Batam terdahulu di nomor 70 tanggal 30 Maret 2005, bahwa Kampung Tembesi Lestari, itu nama dahulu dari Tembesi Tower, itu dipersetujui untuk diterbitkan legalitas lahannya. Namun hingga saat ini belum juga diberikan. Oke, lanjut Mas Irfan. Baik, untuk keterangan pelapor, jadi ini asal mulanya nama kampung tersebut merupakan Tembesi Lestari yang termasuk dalam salah satu kampung tua. Namun dalam permasalahannya ini, wilayah tersebut itu kerap kali sering masuk alokasi lahan yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya, kenapa bisa masuk. Ada beberapa alokasi lahan seperti alokasi lahan PT Marina, PT Tritunas, Bangun Perkasa, maupun PT Vincent Property Development. Artinya di sini kami melihat beberapa alokasi ini diberikan tanpa melihat wilayah tersebut sudah ada beberapa bangunan, sehingga ini kerap kali terjadi konflik pertanahan yang ada di BP Batam. Artinya ketika alokasi lahan itu diberikan, karena tidak melakukan pengecekan di wilayah faktualnya, maka pada saat ini sering terjadi polemik pada saat diberikan ke beberapa alokasi seperti yang disebutkan di PowerPoint. Oke, lanjut Mas Irfan. Dari keterangan pelapor, jadi memang kami menemukan beberapa fakta di mana ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan lahan untuk wilayah Kampung Tembesi Tower, terutama perkumpulan tim pembela Kampung Tembesi Tower, yang ini tidak diketahui oleh pihak RT maupun pihak RW manapun, dan juga rupanya ada konflik juga yang terjadi di sana. Kalau misalnya menurut sejarahnya memang ada beberapa konflik di mana perkumpulan dari pihak yang tidak ada diketahui oleh RT maupun RW ini memungut sekitar 7.500.000 kepada 30 orang dalam rangka bahasa untuk pengurusan legalitas lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam. Namun sejatinya ini sudah kita konfirmasi bahwa uang-uang tersebut itu tidak ada, uang 7.500. Jadi
terkait masalah legalitas lahan ini yang belum selesai, akibatnya ada beberapa pihak yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari sini. Mungkin lanjut Mas Irfan. Lanjut mungkin ke terlapornya aja. Oke. Nah, dari keterangan terlapor ini, masalah legalitas lahan ini, pihak terlapor itu tidak mau atau belum mau menindaklanjuti permohonan warga Tembesi Tower karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pada wilayah yang sama. Artinya pada saat pengurusan legalitas lahan itu Kampung Tembesi Tower yang cukup besar, ada sekitar 12 hektar sebenarnya, wilayah-wilayah yang sudah ada rumah di wilayah Kampung Tembesi Tower tersebut, bahwa BB Batam tidak mau mengajukan ataupun menerima terlebih dahulu warga Tembesi Tower ini karena ada permohonan yang sama. Permohonan yang sama ini yang menyebabkan permohonan warga Tembesi Tower ini ditunda ataupun tidak dilanjuti terlebih dahulu. Namun, lanjut Mas Irwan. Namun wilayah hukum Tembesi Tower ini memang saat ini sedang dilakukan tahap evaluasi karena wilayah tersebut sudah memang menjadi sebuah utilitas perumahan yang cukup bisa nanti kita lihat, bisa dilihat secara fakta bahwa sudah memang ada beberapa sarana ibadah maupun juga jalan kompleks, semanisasi, dan lain sebagainya yang sudah sulit untuk dilakukan pembongkaran ataupun lainnya. Dari keterangan terlapor, memang dalam pengurusan legalisasi pemukiman Tembesi Tower ini, di situ ada dua permasalahan. Yang pertama adalah konflik internal antara warga Kampung Tembesi Tower dengan tim pembela Kampung Tembesi Tower, yang sehingga dalam hal ini BB Batam belum memberikan tanggapan. Terlapor juga dalam hal ini BB Batam karena menerima informasi adanya pungutan 7.500.000 tadi, makanya BB Batam tidak mau untuk melanjutkan proses tersebut. Terkait masalah di Tembesi Tower, sebenarnya BB Batam ada memberikan kebijakan penataan lahan yang mungkin ini sebenarnya terjadi di beberapa tempat, rekan-rekan pewarta. Seperti mungkin di wilayah Bengkong, itu juga ada beberapa wilayah yang dilakukan seperti bahasanya untuk pemutihan lahan yang sudah dibangun sedemikian rupa, komplek perumahan ataupun lain sebagainya, namun belum memiliki legalitas akhirnya, dan pada akhirnya BP Batam menerbitkan pemutihan untuk legalitas lahannya. Jadi memang untuk Tembesi Tower ini, BP Batam menyatakan akan ada kebijakan untuk penataan lahan terkait Kampung Tembesi Tower ini, dan rencananya memang akan dilakukan penerbitan legalitas lahan untuk perumahan yang ada di sana. Nah, karena juga dari kebijakan tersebut, BP Batam sebenarnya juga sudah melakukan pemeriksaan lapangan dengan melakukan pengecekan secara drone untuk menginventarisasi mana lahan yang masuk PL dan berada di luar PL. Artinya mau coba diinventarisirkan, apabila ada PL di atas lahan tersebut akan coba dilakukan penyelesaian. Nah, itu yang sudah dilakukan, namun proses yang sudah dilakukan tersebut terhenti begitu saja, tanpa ada informasi apapun dari pihak BP Batam kepada pihak warga. Nah, disinilah terjadi polemik tersebut. Lanjut, Mas Irwan. Mungkin lanjut, ini dari keterangan lurah untuk mengkonfirmasi. Jadi mungkin ini, Bapak rekan-rekan pewarta, mungkin bisa dilihat wilayah Kampung Tembesi Tower ini, di sebelah ini top 100, saya lupa top 100 apa namanya, ya, top 100 Tembesi, mohon maaf, top 100 Tembesi, dan sebelah kanan itu ada wilayah Kampung Tembesi Tower. Nah, wilayah ini yang ingin dilakukan oleh BP Batam untuk melakukan kebijakan penataan lahan tersebut, yang sampai saat ini sudah dilakukan inventarisir lahan dan juga sudah melakukan penyelesaian beberapa hal, tetapi belum juga diselesaikan oleh pihak BP Batam. Nah, ini sebenarnya jadi catatan kami terkait permasalahan-permasalahan yang ada di BP Batam, itu terkait masalah standar waktu yang tidak ada kepastiannya. Nah, disinilah kami melihat dari proses dari permasalahan Kampung Tembesi Tower ini sudah cukup banyak fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk PT PLN, jaringan listrik maupun jaringan perpipaan. Yang sebenarnya jaringan perpipaan ini bisa dipasang, artinya jaringan pipa tanam ya, bukan pipa curah. Nah, pipa tanam ini sebenarnya bisa dibuat itu kalau misalnya ada legalitas lahan. Nah, cuman ini memang ada polemik yang sebenarnya
sudah cukup lama terjadi. Mengapa legalitas lahan di wilayah ini tidak bisa diberikan? Karena masalah untuk air, fasilitas air saja sudah diberikan, tetapi kenapa legalitas lahan itu tidak diberikan? Lanjut, Mas Irwan. Dari serangkaian pemeriksaan tersebut, ada 3 temuan pemeriksaan kami yang terjadi terkait belum dilakukannya legalisasi lahan Kampung Tembesi Tower ini. Yang pertama adalah permohonan itu diajukan 24 Agustus 2020 dan hingga saat ini belum ada keputusan maupun tindak lanjut dari terlapor. Artinya tidak ada informasi apapun yang diberikan setelah turun ke lapangan tentunya ke wilayah Kampung Tembesi Tower, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Yang kedua adalah permohonan tidak dilanjutkan prosesnya dikarenakan permasalahan dualisme pengurusan legalitas lahan Kampung Tembesi Tower, namun informasi tersebut tidak disampaikan ke warga. Nah, sayangnya sebelum laporan ini disampaikan ke Ombudsman, masyarakat tidak tahu kenapa proses legalisasi lahan itu tidak dilanjutkan oleh BP Batam. Namun pada saat pemeriksaan barulah diakui oleh terlapor, mereka tidak mau menindaklanjuti permohonan warga ini karena ada 2 permohonan yang sama. Yang satu permohonan yang sudah ditindaklanjuti itu sebenarnya tidak dikonfirmasi secara baik oleh BP Batam kalau misalnya ada perwakilan warga di situ, karena di situ rupanya setelah dikonfirmasi tidak ada perwakilan warga. Yang kedua adalah wilayah Kampung Tembesi Tower ini setelah menjadi sebuah lingkungan perumahan warga dengan bangunan permanen dengan dilengkapi fasilitas pendukung berupa layanan air dan listrik, serta adanya sarana pendidikan, peribadatan, dan beberapa hal lainnya yang didukung dengan beberapa ada surat. Surat-surat ini mungkin salah satunya terkait pembangunan fasilitas air tanam, artinya jaringan perpipaan yang sifatnya tanam. Ini biasanya memang harus ada rekomendasi dulu dari otoritas Batam atau BP Batam. Nah, di sini rupanya wilayah Tembesi Tower itu diberikan rekomendasi untuk disambungkan air. Otomatis sebenarnya secara tidak langsung otoritas Batam ini mengakui wilayah tersebut. Lanjut, Mas Irwan. Artinya baik, rekan-rekan pewarta, terkait masalah ini kami berpendapat dalam hal ini BP Batam seharusnya memberikan respon atau menanggapi setiap permohonan surat yang disampaikan. Masyarakat berhak untuk memperoleh setiap informasi perkembangan mengenai tindak lanjut permohonan sebagai wujud dari terpenuhi azas pelayanan yang baik dan perilaku pelaksanaan yang proaktif. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi catatan secara keseluruhan bahwa proses pelayanan itu harus menggunakan standar waktu ataupun ada waktu yang ditetapkan sehingga ada kepastian dari pelayanan yang akan disampaikan. Tetapi terkait permasalahan ini dari tanggal 24 Agustus itu sama sekali tidak ada proses ataupun perkembangan dan kepastian kapan hasil ini akan diselesaikan. Lanjut, Mas Irfan. Baik. Terkait masalah dualisme tadi, dari kami mencoba untuk fasilitasi, mempertemukan kedua belah pihak, dan alhamdulillah akhirnya itu telah selesai dan telah ditetapkan satu pihak saja yang mengajukan permohonan, dan ini akan menjadi perpanjangan tangan dengan pihak masyarakat dan juga terlapor ataupun BP Batam. Namun setelah pertemuan itu, artinya kami coba untuk melakukan pertemuan baik itu pelapor warga dengan pihak BP Batam, dan di tanggal 8 Desember itu kami lakukan pertemuan untuk menyepakati akan melanjutkan permohonan legalitas lahan itu, artinya sudah akan diproses kembali. Namun setelah pertemuan 8 Desember itu rupanya tidak ada informasi resmi, tidak ada tanggapan sama sekali terkait bagaimana kelanjutannya. Nah, dalam hal inilah BP Batam menurut kami, lanjut Mas Irfan. Lanjut Mas Irfan. Ya, oke. Dalam hal ini terkait masalah kebijakan penataan, mohon maaf, mundur lagi sedikit. Mundur sedikit. Balik ya. Baik, artinya memegang komitmen dari terlapor ini untuk menyelesaikan permasalahan legalitas lahan Kampung Tembesi Tower, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pelayanan Publik di pasal 15 huruf A, penyelenggara dalam hal ini wajib untuk menyelesaikan pelayanan yang telah diberikan tersebut.
Artinya itu tidak boleh ditunda-tunda karena ada sifat azas kepastian hukum dalam pemberian layanan. Sehingga dalam hal ini, lanjut Mas Irfan, sehingga dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh BB Batam saat ini telah terjadi maladministrasi terkait penundaan berlarut dalam penerbitan alokasi lahan Kampung Tembesi Tower yang cukup besar tadi, sekitar 12 hektar. Jadi terkait masalah yang terjadi di Tembesi Tower, kami meminta untuk segera ditindaklanjuti dan menerbitkan dokumen alokasi lahannya. LHP ini sebenarnya sudah diberikan sekitar awal 2021, namun hingga sampai saat ini BB Batam sama sekali tidak ada memberikan tanggapan ataupun tidak memberikan tindak lanjut apapun. Mungkin itu Pak Kepala Perwakilan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Apakah kita langsung buka sesi tanya jawab untuk ini, teman-teman pers? Atau kita teruskan dulu? Atau ada mau ditanya? Dari fokus maksud saya. Gimana, Cang, teman-teman? Apakah ada tanya jawab dulu atau kita teruskan dulu? Masih mute itu, Cang? Oke. Bang, izin. Terkait peruntukan dari yang disampaikan BP Batam, itu apakah sudah ada yang menguasai lahan di Tembesi Tower itu atau gimana, Bang? Ya, langsung, Adi, akan tanggapi. Ya, baik. Terkait masalah wilayah tersebut, sebenarnya tadi sudah kita sampaikan ya di awal paparan tadi, sebenarnya memang ada beberapa mereka mengatakan gitu seperti kami. Namun pada saat proses pemeriksaan terkait permasalahan itu akan dikelirkan. Nah, terkait ini yang sebenarnya kami sampai saat ini belum mendapatkan tanggapannya karena BB Batam mengakui sudah clear and clean atau sudah diselesaikan dengan baik. Tetapi memang kalau dalam sejarahnya memang ada beberapa alokasi lahan yang masuk di situ. Nah, ini yang sebenarnya jadi pertanyaan juga, kenapa kok bisa seringkali pada saat pemberian alokasi lahan ini sering terjadi secara fakta wilayah tersebut rupanya belum masih ada misalnya seperti rumah-rumah, bahkan itu kalau misalnya kita lihat ada fasilitas air dan lain sebagainya. Artinya itu tidak dilihat secara komprehensif dalam melakukan pemberian alokasi lahan. Memang secara sejarahnya memang ada beberapa perusahaan yang diberikan ke sana, cuma dalam hal ini BB Batam pada saat proses pemeriksaan menyampaikan kepada kami, proses itu akan clean and clearkan kepada kami. Mungkin itu Mas Icang ya. Ya, mungkin saya tambahkan, secara eksplisit Direktur Lahan menyampaikan kepada Ombudsman, pada prinsipnya permohonan warga itu direspon. Artinya dapat ditindaklanjuti. Terkait dengan alokasi lahan yang pernah ada di situ, itu yang akan dikelirkan. Itu yang akan diselesaikan dalam arti secara administratif, itu statusnya clean and clear lah, seperti itu. Nah, sejak saat itu kemudian tindak lanjutnya tidak jelas. Makanya kami menjadikan ini maladministrasi seperti itu. Ya, artinya kalau dari awal memang goodwill-nya tidak ada, ya kita lihat kalau memang ada di situ pengusaha penerima lokasi yang masih berlaku PL-nya, ya tentu kita juga menilainya berbeda seperti itu, Cang ya. Jadi artinya secara material menurut kami, keyakinan kami, lahan itu sudah kosong pemiliknya gitu loh dikira. Nah, karena secara substansi bir lahan langsung Pak Ilham menyampaikan dapat memahami dan merespon permohonan warga itu. Ya teman, secara administratif dia harus menyelesaikan persoalan administrasi lahan yang pernah diterbitkan di lokasi. Silakan yang lain teman-teman. Atau Cang, ada lagi perjalanan? Kalau untuk kesanggupan dari warga sendiri gimana, Bang? Sangat bersedia mereka. Intinya apa yang mereka siapkan? Intinya mereka mengikuti ketentuan apa yang berlaku terhadap penerima alokasi lahan. Kayak gitu. Kasarnya gini, kalau
BP Batam kasih ke pengusaha, ke kami, kenapa tidak? Berapa kami bayar? Seperti itulah. Intinya warga itu siap tunduk dan taat terhadap ketentuan yang berlaku di BP Batam. Nah, kalau dalam master plan ya, Mas Adi ya, itu lokasi memang untuk perumahan. Iya. Ya, bukan untuk jasa, bukan untuk yang lain. Gitu. Jadi matching menurut kami. Ada lagi? Tapi yang lain, oke. Kalau nggak ada nanti ya kita lanjutkan dulu. Baik Pak, kita lanjutkan ke agenda kedua, yaitu terkait warga Bengkong Wahyu ya Pak ya. Harusnya yang share ini Pak Irham, izin Pak. Pak Irham ya. Lagi nggak ada tempat Pak. Oke, kalau begitu saya dulu tunggu di konfirmasi Pak Irham biar hadir ya. Baik Silakan, Pak. saya tampilkan dulu ya, saya baik. ya. Baik, teman-teman sekalian, kami juga akan menyampaikan pendapat Ombudsman terkait dengan persoalan menyangkut kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin dalam pelayanan publik. Untuk sementara kami berpendapat ini adalah maladministrasi. Ya. Jadi bermula memang dari terbitnya Perpres 14 2001 yaitu tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin ya, dalam rangka penanggulangan pandemik virus 19. Ini terbit tanggal 9 Februari tahun ini. Nah, pasal 13A disebutkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 bagaimana masuk ayat 2. Jadi ayat 2-nya disebutkan vaksin itu wajib. Ya, wajib. Maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pertama penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Dua, penentuan atau penghentian layanan administrasi pemerintah. Dan ketiga, pengenaan denda. Nah, pengenaan sanksi administratif yang masuk di sini dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemda, atau badan lain sesuai dengan kewenangannya. Lalu terjadi berulang kali polemik. Terakhir tanggal 23 Juli keluar surat edaran gubernur nomor 549/Z tanda penghubung STC 19 garing edaran 7 Romawi garing 2021 tentang perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan internasional. Nah, pada intinya di situ ya terkait dengan ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri di dalam Provinsi Kepri, berarti antar kota kabupaten, misal Batam dengan Tanjung Pinang atau Tanjung Pinang dengan Bintan, misal. Dan dari luar Kepri ke daerah Kepri. Nah, di situ sebutkan ada syarat melengkapi diri dengan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Nah, ini dia. Jadi praktek kewajiban penyertaan sertifikat vaksin ini masih ada bahkan dalam surat edaran gubernur ini. Memang dasarnya surat edaran gubernur tadi ya Perpres 14 tadi. Nah, padahal sebenarnya Kemenkes sudah menegaskan bahwa surat edaran satuan tugas ya tidak menyebutkan ada syarat penunjukan sertifikasi vaksin. Ya, jadi tidak ada dalam surat edaran Satgas nomor 12 tahun 2021 ya sampai sekarang menegaskan bahwa wajib menunjukkan sertifikat vaksin dalam pelayanan. Lalu Dirjen Dukcapil Profesor Sudan juga mengatakan
bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan kewajiban memberikan sertifikat vaksin. Ya, ini pernyataannya karena sekarang jumlah persentase vaksin di Indonesia itu masih di bawah 50%. Mungkin nanti kalau 80% katanya nyasar yang 20% lagi. Seperti itu ya. Tim Gus Kepri juga sudah ke kantor Ombudsman memberikan penjelasan terkait dengan ini. Mereka menegaskan tidak mensyaratkan, ya, tapi hanya agar vaksinasi saja. Nah, makanya kami heran kenapa keluar SE dan persyaratan menunjukkan sertifikat vaksin ini seperti itu. Nah, data pendukung kalau kita lihat sejumlah undang-undang, setidaknya 3 undang-undang ini, Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, disebutkan di sana bahwa jaminan sosial itu salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia. Artinya ini adalah kewajiban mutlak dari pemerintah kepada masyarakat. Siapa itu pemerintah? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga tanpa syarat pun sebenarnya wajib diberikan jaminan perlindungan sosial. Yang kedua, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, disebutkan di sana pelayanan publik berajaskan persamaan perlakuan, tidak diskriminatif pelayanan. Artinya tidak boleh ada syarat-syarat, enggak siapa belum vaksin nggak boleh dapat pelayanan, nggak boleh seperti itu. Ya, mau divaksin, mau belum divaksin harus tetap diperlakukan sama. Nah, kemudian penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Artinya, kalau melihat standar pelayanan, apakah syarat vaksin ini ada atau tidak sebagai syarat? Nah, kami yakin belum diatur dalam ketentuan peraturan hukum di daerah. Oleh karena itu, ya kami berkesimpulan bahwa pada prinsipnya semua pelayanan harus sesuai dengan standar, harus berkualitas. Kemudian ketiga, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di sana ditembuskan Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi ada 3 level urusan pemerintahan yang dilakukan. Ada urusan pemerintahan pusat saja, ada yang sudah diperbantukan dengan pemerintah daerah, ada urusan konkurren. Nah, ini adalah salah satu urusan konkurren yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah, pelayanan publik adalah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Sebagai substansinya merupakan pelayanan dasar, ya, termasuk pendidikan, kesehatan. Nah, ini kan kesehatan, jadi kewajiban. Nah, kemudian untuk adminduk nggak boleh dengan syarat-syarat itu juga. Nah, pendapat kami dari fenomena persoalan ini, ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Hanya di beberapa titik saja, sehingga mengakibatkan antrian yang panjang, lama, tidak layak. Kenapa tidak layak? Bayangkan antrian di panas-panas, bayangkan, ya. Lalu tidak melanggar melanggar prokes COVID-19. Antrian itu rapat, ya, berjejal, tidak menjaga jarak, kan 5M itu kan salah satu menjaga jarak. Sehingga kami menilai ini berpotensi terjadinya pemaparan virus COVID-19. Kemudian kedua, ketersediaan vaksin tergantung kiriman dari pusat, sehingga tidak dapat dipastikan selalu tersedia, sehingga dapat mengganggu kelancaran vaksinasi. Kita tahu itu kan, kadang kosong atau sudah tersedia stok yang menipis, sehingga jadwal vaksin menjadi tidak menentu. Ya, ini tentu bermasalah bagi masyarakat yang mau mendirikan diri divaksin, tapi nggak ada jadwal vaksin lagi. Yang ketiga, antusias masyarakat mengikuti vaksin sangat tinggi, ya, dari antrian itu, ya. Namun kecepatan mereka divaksin dipengaruhi ketersediaan stok. Jadi sebagian besar masyarakat bukan tidak mau divaksin, tapi belum mendapatkan jadwal. Ini harus dipahami, ya. Sehingga jangan sampai mereka karena belum dapat jadwal, belum sempat divaksin, lalu terhalang hak mereka mendapatkan layanan publik tadi. Termasuk sebenarnya ada perusahaan yang menyebut wajib menyertakan sertifikat vaksin itu salah, itu keliru sebenarnya. Yang keempat, Pemda harusnya
fokus melakukan edukasi kepada kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi menolak, tidak mau mengikuti vaksinasi agar mau divaksin. Jadi harusnya lakukan edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang diduga berpotensi menolak. Jadi nggak usah pakai kewajiban seperti ini sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Harusnya edukasi lah mereka itu. Kalau masalah keyakinan, utuslah alim ulama atau rohaniawan. Masalah fobia, utuslah para dokter, para medis untuk menjelaskan itu. Nah, yang kelima terkait dengan syarat vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan publik atau memperoleh akses terhadap pelayanan publik. Kalau dilihat dari kacamata undang-undang pelayanan publik, jelas tindakan diskriminatif. Diskriminatif itu salah satu maladministrasi, ya, sehingga kami nyatakan itu diskriminatif tergolong administrasi. Namun sebenarnya ya ada solusinya. Jika pemerintah daerah menyediakan fasilitas vaksinasi di mana di tempat-tempat layanan publik secara on the spot, misal di kantor camat, kantor lurah. Di sampingnya harus ada petugas vaksinasi. Mereka yang belum divaksin langsung suntik, ya, sehingga warga tidak terhalang mendapatkan hak layanan publiknya, ya. Dan jika menolak, nah kalau ada warga yang menolak vaksin baru karena sifatnya vaksin itu wajib berdasarkan peraturan Perpres 14 tadi kan wajib, maka bisa diberlakukan diskriminasi positif, artinya ya diberikan dia ban, ya ban seperti itu sanksi, ya udah tidak dilayani karena tidak mau divaksin, ya. Jadi itu harusnya penerapannya. Prinsipnya masyarakat wajib vaksin, tapi tidak boleh kemudian mereka tidak diberikan pelayanan publik apabila mereka belum punya kesempatan untuk divaksin. Ya, tolong dibedakan itu. Ombudsman mendukung program pemerintah vaksinasi, tapi jangan sampai kemudian bagi masyarakat yang belum vaksinasi jadi terhalang mendapatkan layanan karena belum terjadwal vaksinasi. Kita tahu sampai hari ini baru mendekati 70% warga Batam yang divaksin. Nah, 30% lagi ya itu menjadi kekotoran kita. Jangan sampai hak-hak pelayanan publik itu tercederai. Nah, itu kira-kira ya terkait dengan ini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada yang mau ditanya? Oke, Bang. Silakan, Cang. Dari penjelasan Abang tadi, sepertinya belum sinkron, Bang, antara kebijakan pusat dengan daerah terkait sertifikasi vaksin ini. Karena yang fakta di lapangan yang kita temui masih ada beberapa tempat layanan publik yang mewajibkan gitu. Bahkan ada tertera itu surat satu dalam bentuk apa itu, Bang? Dalam bentuk pengumuman gitu. Salah satu intinya wajib sertifikat vaksin gitu. Jadi intinya tidak sinkron gitu, pusat dengan daerah gitu. Sementara daerah ini nggak tahu tuh acuannya kemana gitu, Bang. Bang, terkait perusahaan mewajibkan sertifikat vaksin tadi untuk calon tenaga kerja, itu seperti apa, Bang? Karena di lapangan ini dinilai diskriminatif lah. Karena ketika mereka menunggu panggilan kerja, sementara di sisi lain untuk akses vaksin itu susah sekali gitu. Dan mengantri. Sementara ini panggilan kerja nih, Bang, untuk interview itu. Kan banyak juga yang kita temui di situ keluhan dari para calon tenaga kerja gitu. Nah, satu lagi, Bang, untuk syarat penerbangan yang dinilai juga diskriminatif gitu. Itu aja, Bang. Iya. Jadi pasal 13A itu sebenarnya dimaknai dalam kondisi normal. Apabila orang tidak mau divaksin, bukan kepada masyarakat yang belum divaksin. Beda kan? Tidak mau dan belum divaksin kan beda. Ya, itu harusnya. Jadi Perpres 14 itu dimaknai demikian. Ya, kan sebutkan sana
apa ya, tidak mengikuti vaksin. Nah, itu tidak mengikuti vaksin. Ingat loh, tidak mengikuti vaksin berarti tidak mau kan? Itu artinya kan? Artinya tidak berlaku bagi masyarakat yang belum divaksin. Jelas kok. Ya, pasal 13A Perpres itu. Jadi Perpres itu tidak salah. Ya. Nah, cuman pemerintah daerah memaknainya kan berbeda. Salah. Jadi ada kekeliruan pemerintah daerah menerapkan aturan Perpres tadi. Ya, kecuali pemerintah daerah sudah memastikan ini titik-titik vaksin banyak, akses masyarakat luas, dan nggak mau masyarakat, itu lain lagi soalnya, kan gitu. Ceritanya. Iya, gitu loh. Nah, makanya syarat-syarat penerbangan dengan sertifikat vaksin itu keliru. Ya, sekali lagi kecuali dia tidak mau, makanya tadi secara on the spot, ya kan, siapkanlah petugas vaksin, misal di bandara misal, ya kan, habis dia menunjukkan PCR-nya, mana nggak terbit sertifikat vaksinnya, langsung vaksin sebelah, kan gitu, silakan terbang, terbitkan sertifikat vaksinnya gitu. Kecuali tidak mau dia berarti tidak memenuhi syarat untuk divaksin, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya betul, kami akan mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk mengawasi itu. Ini diskriminasi gitu loh. Sekali lagi sama seperti tadi alasannya, masyarakat yang belum mendapatkan jadwal, anak-anak muda, anak-anak yang mau melamar kerja misalnya, kan jadi terhalang haknya. Ingat loh, konstitusi kita disebutkan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Itu Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita. Jadi kalau perusahaan membuat kewajiban syarat sertifikat vaksin itu keliru, itu tidak masuk, itu diskriminasi namanya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk mewajibkan sertifikat vaksin tersebut. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau di Pemda ini memang tidak ada kewajiban untuk menyertakan sertifikat vaksin. Nah, ketika masyarakat ingin mengurus atau apa ya, kayak misalnya nih, kita mengurus sesuatu di kecamatan. Nah, ada penolakan gitu kan, ada penolakan. Lalu apakah masyarakat itu bisa melaporkan kemana gitu nggak, Pak? Karena kan ini belum, posisinya dia belum vaksin karena belum mendapatkan jadwal, bukan tidak mau seperti itu. Gitu, makanya Pak, tadi kami kan buat judulnya itu kan maladministrasi kewajiban syarat vaksinasi, begitu kan? Untuk sementara kami menilai itu sangat kuat berpotensi maladministrasi. Nah, masyarakat yang mengalami penolakan pelayanan publik lapor ke ombudsman, ya kan? Lapor ke ombudsman, ombudsman akan sangat terbuka menerima laporan itu. Nanti Pak Irfan, biar teman-teman media ini juga bisa membagi kepada warga nomor WA kita, nomor email kita, ya, biar nanti sampai kepada masyarakat, lapor aja ke ombudsman gitu. Itu nggak benar itu afidatun, ya, itu makanya yang kita luruskan pemerintah ini, kan gitu. Ya, kalau tujuannya untuk mengantusiaskan masyarakat, bagus, kan sudah antusias kok. Masalahnya bagaimana kebersediaan titik vaksin, kebersediaan stok vaksin, kan pemerintah yang gagal untuk itu. Jangan salahkan masyarakat dong. Ya kan, masyarakat kok dikorbankan untuk mendapatkan pelayanan publik gitu. Ya, jadi tidak bolehkan. Jadi Kemenkes, kemudian Dukcapil itu sudah menegaskan tidak boleh syarat itu, ya, nggak boleh dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Ya, demikian juga tim gugus tugas sebenarnya tidak berniat untuk menjadikan sebagai syarat. Nah, kami kecewa dengan SE gubernur ini gitu loh, ya. Nanti kita share nanti materinya ke teman-teman juga ya, biar bisa mengutipnya dengan cara benar. Silakan, ada lagi?
Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Kapar. Agenda kita berikutnya yaitu tentang Ombudsman melakukan pengawasan terhadap seleksi calon aparatur sipil negara. Yang akan memberikan materi, mohon izin Pak Kapar. Mohon izin Pak Kapar. Pak. Ya, silakan. Atau Pak Adi bisa jelaskan yang masalah evaluasi sekaligus aja nggak apa-apa. Pak Irham Boleh, Bu. lagi ada kendala. Boleh, Pak. Ini mana Mas Irfan? Posko ya? Ombudsman melakukan pengawasan terhadap. Minta tolong share PowerPoint-nya, Mas. Baik, sebentar ya, tadi. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Kepala Perwakilan. Kembali lagi rekan-rekan pewarta. Jadi untuk informasi, kebetulan saya dalam hal ini ditunjuk sebagai penanggung jawab ataupun narahubung terkait permasalahan laporan ataupun pengawasan penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 yang diselenggarakan oleh beberapa instansi pemerintah, baik itu kementerian, instansi vertikal maupun pemerintah daerah lainnya. Nah, terkait seleksi ini, jadi ada dua jenis dari aparatur sipil negara yang dilakukan pengawasan. Yang pertama adalah CPNS. Mungkin sudah kita ketahui secara bersama bahwa PNS memang sering dibuka pada tiap tahunnya, tetapi ini ada yang mungkin bisa dibilang terbaru juga, ada yang namanya PPPK atau mungkin bisa disingkat P3K. P3K adalah pegawai dengan perjanjian kerja, artinya kontrak, namun dalam hal ini ditunjuk sebagai aparatur sipil negara pemerintah. Jadi sifat mereka sedikit berbeda dengan PNS, karena mereka dalam jangka waktunya dipegang oleh kontrak. Baik, terkait pengawasan ini, kita Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ini melakukan pengawasan seleksi penerimaan ASN tahun ajaran 2021 di pemerintah daerah dan instansi vertikal di Kepulauan Riau. Lanjut, Mas Irfan. Terkait kegiatan pengawasan seleksi ini, kami melakukan beberapa hal. Yang pertama, kami membuka posko pengaduan penerimaan seleksi CASN tahun 2021 ya, melalui yang namanya link. Jadi link ini kami terpusat, rekan-rekan pewarta, terpusat dikarenakan kami akan juga melakukan inventarisir secara nasional terkait berapa banyak yang akan menyampaikan laporan pengaduan terkait masalah CASN ini. Jadi kami menggunakan link bit.ly/pengaduan CASN 2021. Dan selanjutnya kegiatan pengawasan ini kami melakukan tindak lanjut pemeriksaan ataupun tindak lanjut laporan dengan melakukan respon cepat Ombudsman. Nah, mekanisme di kami terkait penerimaan laporan dan pemeriksaan laporan ini, kami melakukan namanya respon cepat Ombudsman ini memang bisa dikatakan melangkaui beberapa proses yang sering kami lakukan, yaitu verifikasi maupun penyelesaian administrasi. Namun di sini respon cepat Ombudsman kami lakukan dengan melangkaui itu semua. Jadi ketika laporan kami terima, kami lanjutkan secara langsung. Kami minta keterangan baik itu terlapor, pelapor maupun pihak terkait. Lanjut, Mas Irfan. Terkait respon cepat ini, sedikit kami gambarkan melalui mekanismenya yang nanti akan ada di dalam slide kami, bahwa dalam hal ini pelapor harus menyampaikan pengaduannya melalui link itu. Jadi memang sejauh ini sudah beberapa yang menyampaikan laporan dan kami meminta untuk mengisi link bit.ly pengaduan CASN 2021 dan mengisi data yang dimintakan. Namun ada syarat mutlak untuk menyampaikan laporannya, yaitu sudah menyampaikan keberatan ataupun sanggahan ataupun pengaduan ke instansi yang dilaporkan.
apabila dalam hal ini laporan yang disampaikan kepada kami atau keberatan yang disampaikan kepada kami ini belum disampaikan kepada instansi yang dilaporkan atau pihak yang dilaporkan, maka kami akan catat dalam agenda konsultasi. Jadi hanya sekedar konsultasi saja, namun kami arahkan untuk menyampaikan pengaduan ataupun keberatan ataupun sanggahan dulu. Dasar pijak kami yaitu SE nomor 39 tahun 2021, SE Ketua Ombudsman terkait posko pengaduan CASN. Terkait laporan yang sudah diterima, kami akan langsung melanjutkan dengan meminta keterangan para pihak dan menyimpulkan pemeriksaan. Untuk kondisi Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menerima setidaknya 6 akses, yaitu saya jabarkan 3 laporan masyarakat dan 3 konsultasi. Ini update terakhir untuk penerimaan laporan terakhir itu di tanggal 6 Agustus 2021. Mungkin lanjut Mas Irfan. Ada beberapa permasalahan yang dilaporkan kepada kami. Mungkin untuk terlapor yang terlebih dahulu, jadi ada sekitar 4 dari 6 akses tersebut, ada 6 terlapor yang dilaporkan oleh para pelamar ini. Yang pertama BKPSDM Kota Batam. Kenapa di sini dalam ini BKPSDM? Karena mereka inilah yang melakukan verifikasi terkait berkas-berkas pelamar. Artinya verifikator ataupun penanggung jawab terkait pengadaan pegawai itu di wilayah wewenang BKPSDM. Namun di sini rupanya juga kami menerima salah satu instansi vertikal, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Selebihnya kami menerima laporan ataupun akses dari BKPSDM Kota Batam, Liga, dan juga Karimun. Ini itu. Mas Irfan lanjut. Terkait permasalahan yang dilaporkan kepada kami, saya akan mencoba untuk mengglobalkannya. Jadi ada 3 konsultasi yang kami terima. Itu pertama terkait tidak tanggapinya pelapor melalui layanan helpdesk atau helpdesk tidak berfungsi dengan baik. Helpdesk di sini adalah untuk terkait pertanyaan seputar permasalahan CASN di masing-masing instansi. Nah ini sebenarnya yang nomor 1 tidak ditanggapinya ini selalu terjadi tiap tahun ya, karena mungkin load para pelamar yang cukup banyak. Dan juga ada juga terkait helpdesk yang hanya berfungsi pada saat seleksi administrasi ini saja, tetapi pada seleksi lain itu tidak diberdayakan dengan baik. Nah ini yang menjadi catatan kami tiap tahunnya, yang selalu kami ingin sampaikan, bahwa helpdesk itu berfungsi untuk sebagai wadah pertanyaan para pelamar ketika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah yang tidak bisa yang tidak diketahui oleh para pelamar, sehingga helpdesk inilah untuk berfungsi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pelamar. Nah, ini menjadi catatan kami yang paling penting. Yang kedua adalah pengumuman yang tidak sesuai dengan Permenpan 27 tahun 2021. Permenpan ini sebenarnya terkait petunjuk teknisnya ataupun proses untuk pengadaan seleksi CASN ini. Jadi memang ada beberapa pengumuman, nanti akan dijabarkan beberapa terkait pengumuman-pengumuman tadi yang tidak sesuai dengan Permenpan 27 tahun 2021. Selebihnya 3 laporan yang kami terima itu masalah terkait ketidaklulusan atau keberatan atas hasil seleksi administrasi oleh para panitia pemerintah daerah dan juga instansi vertikal. Silakan lanjut Mas Irfan. Baik, untuk masalah-masalahnya, jadi ini saya akan coba menjelaskan secara singkat saja. Jadi pertama, yang pertama adalah terkait permasalahan sertifikat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dan ini memang sebenarnya juga terjadi tiap tahun juga masalah sertifikat akreditasi program studi. Namun di sini adanya beberapa pelapor ataupun masyarakat ataupun para pelamar yang ingin menanyakan terkait masalah sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini seperti apa. Dalam nomor 1 dan nomor 2 ini, dalam hal ini pihak yang sama, namun pada saat penyampaian pertama, beliau ini hanya baru sekedar konsultasi, namun statusnya rupanya lanjut ke laporan. Akhirnya kami meminta untuk BKPSDM Kota Batam dalam ini yang sebagai terlapor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pelamar. Rupanya memang disampaikan pada saat itu cukup banyak yang menyampaikan
pertanyaan melalui helpdesk, makanya agak sulit untuk dijawab. Namun nama prinsipnya akan dilakukan perbaikan untuk dijawab secara cepat. Dan alhamdulillah pada saat proses pemeriksaan laporan tersebut langsung selesai dan pertanyaan pelapor dijawab mengenai masalah sertifikat akreditasi. Selanjutnya yang ketiga di BKPSDM Kabupaten Lingga, ini kami menerima konsultasi dari masyarakat terkait adanya persyaratan yang tidak sesuai akreditasi baik dan tinggi. Memang tadi sebenarnya jadi catatan kami karena sesuai dengan Permenpan 27 tahun 2021 terkait sertifikat masalah akreditasi ini sebenarnya pelamar bisa memilih salah satu. Langsung ke slide 7, Pak. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ini masuk ke laporan-laporan yang kami terima. Jadi ada juga dari Kabupaten Lingga salah satu pelamar yang melaporkan terkait ketidaklulusan administrasi dikarenakan ijazah yang dilampirkan tidak asli, padahal ijazah pelapor memang tidak berwarna atau hanya hitam putih. Nah ini yang sebenarnya masih dalam proses kami. Kami meminta pelapor untuk menyampaikan sanggahan dulu. Kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari pihak terlapor dalam BKPSDM Kabupaten Lingga. Karena memang setelah dipertunjukkan ke kami, ijazah itu memang tidak berwarna. Jadi memang ini sedikit akan nanti membingungkan apakah akan di sertifikat ini karena hanya hitam putih saja, walaupun memang ada sifatnya yang seperti cap instansi perguruan tinggi tersebut yang menggunakan tanda timbul. Memang beberapa ijazah sekarang yang dikeluarkan ya stempel institusi atau perguruan tingginya memang sudah menggunakan cap timbul. Nah, ini jadi nanti akan berproses. Namun dalam hal ini masih dalam konsultasi Ombudsman. Lanjut. Yang kelima adalah ketidaklulusan seleksi administrasi terkait masalah bersedia untuk tidak pindah instansi selama 10 tahun, jadi harus 10 tahun mengabdi. Namun pada aplikasi SSCASN bkn.go.id ini tidak ada keterangan surat tersebut. Nah ini memang masih dalam proses pemeriksaan kami karena memang dilaporkan pada tanggal 5 dan masih dalam proses pemeriksaan atau kesimpulan hasil pemeriksaan kami. Namun sejatinya dalam Permenpan 27 tahun 2021 ini pelamar memang harus melampirkan surat pernyataan bersedia untuk 10 tahun tidak pindah. Jadi memang ada ketentuan ini. Jadi ketika para pelamar ini sudah dinyatakan sebagai CPNS dan lanjut akan menjadi seorang PNS, maka yang bersangkutan tidak boleh untuk pindah instansi lebih kurang 10 tahun, jadi cukup lama. Ini untuk mengantisipasi karena memang beberapa yang lalu sering ada terjadi perpindahan PNS ke instansi lain. Selanjutnya terkait ketidaklulusan seleksi administrasi di Kanwil Kemenkumham Kepri dikarenakan surat keterangan kesehatan tidak sesuai dengan persyaratkan. Surat yang dipersyaratkan ini maksudnya adalah surat keterangan kesehatan itu harus dibuat di bulan Juli 2021. Tetapi kalau pelapor membuatnya pada bulan Juni 2021, jadi agak kecepatan. Namun dalam pemeriksaan ini masih dalam proses pemeriksaan kami, jadi masih ada 2 laporan yang kami proses. Mungkin itu terkait permasalahan CASN tahun 2021 khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Kami membuka posko pengaduan seperti yang disampaikan tadi melalui bit.ly/pengaduan CASN 2021 dan ada juga WhatsApp kami di 0811981337. Artinya kami menerima laporan layanan seleksi CASN tahun 2021. Silakan kepada masyarakat jika ingin menyampaikan laporan kepada kami akan langsung menindaklanjuti sesuai dengan SE 38 tahun 2021 dengan menggunakan mekanisme respon cepat Ombudsman. Mungkin itu Pak Kapolres. Terlebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Ada pertanyaan terkait dengan pengawasan CPNS? Oke, jadi intinya Ombudsman turut mengawasi ya. Kita sebagai lembaga eksternal satu-satunya yang mengawasi CPNS ini. Ya tolong teman-teman media publikasikan kepada masyarakat kalau merasa ada dugaan penyimpangan, silakan lapor ke Ombudsman. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang keempat. Silakan. Kalau belum tampil Pak Irham,
Udah? Belum? Pak Adi aja langsung menjelaskan. Silakan. Pak Irfan bisa menampilkan atau saya? Izin Pak, biar saya coba dulu lagi Pak. Jaringan udah stabil. Oke, baik, terkait laporan ini saya akan coba meringkas ataupun menyampaikan ringkasan terkait warga Bengkong Wahyu. Jadi posisinya ini adalah di wilayah Bengkong terkait masalah penyambungan air bersih di wilayah Bengkong Wahyu RW 17 oleh PT Adia Tirta Batam, PT ATB pada waktu itu, karena waktu itu laporan disampaikan di bulan Agustus 2020. Pada saat itu PT ATB belum berubah menjadi PT Moya yang melakukan pengelolaan air. Makanya pada saat itu pelaporan disampaikan oleh PT ATB karena selaku pemegang leading sektor dari pengelolaan air di Kota Batam. Oke, lanjut untuk kronologinya langsung. Terkait permasalahan ini, jadi wilayah Bengkong Wahyu RW 17 itu hampir sama bentukannya dengan Kampung Tembesi Tower, yang di mana sudah ada pemukiman yang cukup banyak di sana, di mana menurut pengakuan para pelapor ini, wilayah tersebut itu pada tahun 2005-2008 itu masyarakat dipindahkan ke wilayah tersebut. Dan memang akhirnya dibangun beberapa fasilitas, termasuk juga listrik, namun di wilayah tersebut yang tidak ada adalah air. Dan legalitas lahan pun juga belum ada. Menurut keterangan pelapor, warga Bengkong Wahyu ini sudah mencoba mengajukan permohonan pengadaan air ini kepada PT Adia Tirta Batam, namun pada saat dulu diajukan permohonan ini, wilayah tersebut masih dalam kawasan hutan lindung. Namun, menurut keterangan pelapor, melalui CV Putra Lumbung Rezeki mengajukan permohonan rekomendasi kepada BP Batam, karena BP Batam untuk sebagai penentu kebijakannya, sedangkan pengelolaan air itu PT Moya. Jadi permohonan rekomendasi itu sampai saat ini belum didapatkan oleh warga, karena disarankan untuk mengurus legalitas lahannya, karena kembali lagi tadi legalitas lahan belum ada. Lanjut Mas Irfan. Terkait kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh Ombudsman, ada beberapa pemeriksaan yang kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan terkait pelapor maupun BP Batam. Terutama BP Batam menyampaikan kendala yang dihadapi karena warga belum melakukan permohonan terkait legalitas lahan. Jadi secara fakta memang kemarin legalitas lahan pelapor ataupun warga Bengkong Wahyu RW 17 ini belum diurus karena tadi kawasannya masih hutan lindung. Dan BP Batam menyampaikan secara lisan kepada warga Bengkong Wahyu RW 17 ini agar menggunakan kios air. Nah, kios air di sini yang biasa dilakukan oleh skema yang dilakukan terkait lahan-lahan yang belum memiliki legalitas lahan. Namun kalau misalnya untuk jaringan perpipaan, legalitas lahan itu biasanya sudah clear and clean ataupun tidak ada masalah. Selanjutnya surat BP Batam ini menyampaikan klarifikasinya kepada Ombudsman, disampaikan kepada kami bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 bahwa rekomendasi sambungan air bersih hanya diberikan BP Batam kepada rumah atau hunian yang telah memiliki legalitas. Maksudnya dalam sini rekomendasi untuk membangun jaringan perpipaan tanam. Terkait status lahan Bengkong Wahyu, warga yang mengajukan permohonan rekomendasi sambungan air bersih belum bisa menunjukkan melampirkan bukti legalitas lahan, dan hal ini belum bisa menunjukkan melampirkan sudah disampaikan oleh BP Batam untuk masalah mengurus legalitas itu di 5 Februari 2016 kepada warga yang ditujukan kepada kontraktor sambungan air bersih yang dituju oleh warga. Dengan demikian, warga Bengkong Wahyu dipersilakan untuk berkomunikasi dengan Dirlahan BP Batam atau instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi mengenai status hutan lindungnya. Sementara ini, solusi yang ditawarkan BP Batam sesuai perjanjian konsensi penyediaan air bersih dengan ATB adalah rekomendasi pengadaan kios air dipersyaratkan dengan adanya kesepakatan antara perangkat warga RW dan RT.
memang ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu menggunakan kios air, tapi yang ditolak oleh warga terkait mekanisme kios air tersebut dan meminta untuk jaringan perpipaan. Lanjut, Mas. Selanjutnya kami meminta keterangan dari pihak BPKH pada waktu itu setelah dilakukan penataan kembali. Jadi posisi Bengkong Wahyu ini telah dicabut status hutan lindungnya. Jadi memang sebelumnya itu hanya wilayah Bengkong Wahyu kecil saja, titik kecil saja yang ada di Bengkong Wahyu ini dinyatakan sebagai hutan lindung. Namun dilakukan penataan kembali ataupun dilakukan evaluasi kembali bahwa Bengkong Wahyu itu dicabut statusnya dari posisi hutan lindung menjadi bukan hutan lindung, sehingga permasalahan penyambungan air bersih ini dapat ditindaklanjuti langsung oleh Badan Usaha Fasilitas Lingkungan BP Batam. Kami juga pihak Direktorat Lahan memberikan keterangan yang sama. Selanjutnya surat ini kembali disampaikan pada kami, lahan Bengkong Wahyu tidak merupakan hutan lindung lagi melalui program tanah objek reformasi agraria ataupun TORA dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI. Mengingat status hutan lindung Bengkong Wahyu telah dicabut, maka Direktorat Pengelolaan Lahan ini akan telah mengajukan HPL, hak pengelolaan lahan, ke Kementerian agar BP Batam memiliki hak untuk menerbitkan legalitas lahan di wilayah Bengkong Wahyu tersebut. Setelah HPL Bengkong disetujui, maka masyarakat bisa membayar UET tahunan kepada BP Batam, maka Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dapat melanjutkan proses penyambungan air tersebut. Lanjut, Sirvan. Ya. Untuk pemeriksaan lapangan, jadi kemarin dihadiri oleh Kepala Perwakilan langsung untuk pemeriksaan lapangannya. Jadi wilayah Bengkong Wahyu ini memang belum mendapatkan fasilitas air. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga membeli air bersih dari warga yang memiliki sumur bor. Jadi upaya ada sumur bor di sana, ke rumah-rumah pipa, ke rumah melalui pipa parolan air, jadi disambungkan. Terdapat kurang lebih sekitar 1.600 pemukiman di wilayah Bengkong Wahyu RW 17, jadi memang sudah cukup banyak wilayah tersebut sudah padat, namun memang pada saat itu statusnya malah tiba-tiba menjadi hutan lindung. Bahwa sebagian besar wilayah Bengkong Wahyu belum memiliki HPL. Di dalam Bengkong Wahyu terdapat ada fasilitas gereja peribadatan, terus bangunan-bangunannya sudah bertingkat, artinya sudah permanen. Fasilitas jalannya juga sudah disemenisasi oleh pemerintah Kota Batam, mungkin dalam ini melalui Musrembang. Terdapat fasilitas gardu dan fasilitas tiang listrik dari pihak proyek PLN Batam yang ada di dalam wilayah Bengkong Wahyu, dan warga sudah mendapatkan fasilitas listrik dimaksud. Nah ini hampir sama juga memang dengan Kampung Tembesi Tower, namun perbedaannya adalah Bengkong Wahyu ini belum memperoleh fasilitas air dan legalitas lahan. Nah ini mungkin secara umum pembentukan beberapa fasilitas, bahkan mungkin kalau misalnya bisa rekan-rekan pewarta lihat, ini sudah menjadi sebuah komplek perumahan yang cukup padat. Lanjut, Mas Irfan. Ya, nah ini yang tadi yang saya sampaikan menariknya, hanya wilayah ini saja yang ditetapkan hutan lindung, walaupun memang ada beberapa yang lain, cuman di daerah Bengkong ada wilayah yang diarsir ini menjadi sebuah hutan lindung. Jadi kita tidak mengetahui juga kenapa wilayah ini menjadi hutan lindung, namun ketika kita lihat dalam citra, itu sudah cukup banyak rumah yang ada di situ. Nah ini jadi akhirnya dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup sudah membebaskan ataupun menghilangkan status hutan lindung di wilayah ini. Jadi proses untuk legalitas lahan pun juga tidak ada masalah. Lanjut, Mas Irfan. Ya, dari pendapat kami pada intinya adalah setiap warga itu wajib untuk diberikannya air, karena itu merupakan hak dasar. Tentunya itu diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini penyediaan air itu wajib diberikan oleh pemerintahan. Ya, dalam hal ini karena wilayah Batam ini dikelola oleh Direktorat
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, namun user dilakukan oleh PT Moya, maka dalam hal ini wajib Direktorat Badan Usaha Fasilitas Lingkungan BP Batam maupun PT Moya untuk menyediakan sistem penyediaan air minum spam jaringan perpipaan atau bukan jaringan. Bahwa Direktorat Badan Usaha Fasilitas Lingkungan BP Batam belum dapat memberikan penyambungan air ini dikarenakan belum adanya legalitas lahan sebagai dasar pembangunan penyambungan air bersih, karena tadi permasalahan hutan lindung dan sebagainya. Namun masalah hutan lindung ini kami menganggap karena sudah selesai, jadi sebenarnya sudah bisa diproses kembali, bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan lapangan, lokasi tersebut sudah dapat diutilitas di antaranya jalan disemenisasi oleh pemerintah Kota Batam, gardu dan tiang listrik milik proyek PLN, bangunan rumah permanen, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan untuk terlapor memenuhi layanan air bersih. Selanjutnya bahwa terkait dengan penjelasan poin 1 yang di awal kita sampaikan bahwa BP Batam ataupun Direktorat Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam ini dapat memenuhi air bersih sistem penyediaan air minum spam jaringan perpipaan. Karena tadi secara alokasi legalitas lahannya sudah akan dilakukan pengurusan, maka sebenarnya bisa diproses terlebih dahulu melalui kebijakan untuk pembangunan jaringan pipa air dengan melakukan sistem tanam, jaringan pipa tanam. Lanjut Mas Irfan. Ya. Berdasarkan si pemeriksaan ini, Ombudsman telah menyimpulkan bahwa BP Batam dalam hal ini melakukan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas Lingkungan BP Batam terkait belum diperolehnya penyambungan air. Nah ini yang sampai saat ini juga kami belum dapat mendapatkan tanggapan untuk agar BP Batam melakukan tindakan korektif berupa melakukan penyambungan air bersih melalui sistem penyediaan jaringan perpipaan air minum. Nah ini sampai saat ini kami belum menerima tanggapan, sama juga dengan Kampung Tembesi Tower tersebut, kami belum mendapatkan tanggapan sama sekali dari pihak BP Batam terkait penyelesaiannya seperti apa. Namun terkait yang untuk laporan ini telah kami proses ataupun tindak lanjuti ke tahap resolusi dan monitoring Ombudsman Republik Indonesia. Jadi untuk sebagai informasi terkait laporan yang tidak terlapor ini melaksanakan LHP kami, laporan akhir hasil pemeriksaan, maka prosesnya akan kami lanjutkan ke resolusi monitoring di Ombudsman Republik Indonesia untuk dilakukan treatment resolusi dan monitoring. Dan jika memang tidak dilaksanakan juga akan diberikan rekomendasi yang sifatnya final dan mengikat. Mungkin itu dari saya terkait masalah warga Bengkong Wahyu RW 17 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada 4 yang kami sampaikan, minimal teman-teman media bisa ceritakan. Di antaranya tadi ada 2 laporan LHP, 1 terkait dengan pendapat Ombudsman menyangkut sertifikat vaksin, yang ketiga adalah soal pengawasan CPNS. Nah, ini bagian akuntabilitas Ombudsman untuk mempublikasikan kepada masyarakat melalui teman-teman sekalian. Nah, ada pertanyaan menyangkut yang terakhir ataupun yang mana satu lah, Pak, yang pertama atau kedua, silakan. Sarah, ada pertanyaan, Sarah? Ara? Izin Pak Lagat, lanjut dulu Pak. Soalnya tadi maksudnya rada telat. Baik, baik. Yang lain ada? Ini Bang, di luar topik boleh Bang? Silakan. Bang, terkait perkembangan pengawas badan usaha di lingkungan BP Batam kemarin, Bang. Nah, saat ini apakah dari 7 ya, Bang? Pengawas badan usaha itu. Nah, apakah sudah mengembalikan gaji ke BP Batam gitu? Ya, kami belum melakukan cross check untuk itu. Ya, teman-teman media silakan ditanyakan ke sana karena maladministrasi yang kami
sampaikan kan membatalkan PRK tersebut dan sudah dibatalkan. Nah, konsekuensinya memang terkait dengan upah itu, gaji kalau udah pernah diterima selagi sebagai pengawas, maka kepatutannya harus kembalikan, kan gitu. Karena berpotensi merugikan negara. Silakan Pak Icang, coba teman-teman tanyakan ke BP Batam ya, Pak Dendi minimal ya, Pak Dendi Gumilar, Kabiro Humas dan Pemasaran BP Batam. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi teman-teman, materi tadi sudah di-share, tapi akan kami share lagi di grup kita sehingga teman-teman bisa tangkap nanti. Atau Pak Irfan nanti kita buat rangkuman deh ya, bersatu file saja, semua teman-teman media bisa mudah memahami dan mengutip nanti beritanya. Saya kira itu teman-teman. Zoom meeting kita rilis Ombudsman kait dengan laporan dan kinerja Ombudsman yang lain yang kami sampaikan. Terima kasih atensinya, sukses selalu, semoga koordinasi dengan Ombudsman ke depan berjalan semakin baik. Dan Pak Irfan. Siapa? Oh ya, baik, terima kasih kesempatannya Pak Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Riau. Baiklah, setelah berakhirnya pemaparan materi dari Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Riau yang ditampilkan oleh Mas Pak Adi dan Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, maka berakhirlah sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kesempatannya, terima kasih kehadirannya, waktunya pada para rekan media, Bang Icang, Mbak Afidaton, Mbak Jessica, Bang Aris, Bang Tengku, Mbak Sarah, Bang Magaret, Bang Safik, terima kasih. Tanpa bergerak, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Afidaton, terima kasih. Tengku, terima kasih. Mesa, terima kasih. Ara, terima kasih. Jessica, terima kasih. Safik, terima kasih. Margaret ya. Thank you very much. Mohon kerjasamanya untuk mempublikasikan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih.